Ya, selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Angel Dian Pratiwi dapat menjumpai Anda kembali pada malam hari ini dalam acara Manage Your Mind. Ya, tema Manage Your Mind pada malam hari ini adalah kekotoran batin penyebab penderitaan. Karena belakangan ini banyak sekali sering kali orang sering saya menderita. Hidup saya selalu menderita, mengalami penderitaan. Nah, untuk karena itu kita mengambil tema kekotoran batin penyebab penderitaan. Untuk itu telah hadir narasumber yang berkompeten, yaitu Bante Dhammawijayo Mahatera. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, Bante, tema manajemen pada episode kali ini adalah kekotoran batin penyebab penderitaan. Nah Bante, sebelum kita masuk tentang kekotoran batin, mungkin kita juga sering racuh gitu ya Bante. Apa sih sebenarnya penderitaan itu Bante? Definisi atau pengertian dari penderitaan? Sesungguhnya penderitaan itu adalah pikiran yang tidak tenang. Karena dia tidak memahami kitang papasarang akandukehi kilesehi. Itu sudah jelas bahwa dikatakan oleh Sang Buddha, pada mulanya batin semua orang itu cemerlang. Tetapi banyak tamu-tamu yang datang yang mengotorin batinnya. Akandukehi kilesehi. Yang datang melalui keenam indera itu yang mengotorin batinnya. Itu yang membuat dia menderita. Jadi sesungguhnya kalau dia memahami seperti ini, ternyata gampang ya mempraktekannya. Supaya tidak ada tamu-tamu yang mampu mengotorin batinnya itu, dia kan tidak menderita. Kan gampangnya begitu aja. Simpelnya seperti itu. Tetapi kebiasaan demi kebiasaan yang mereka jalankan itu sudah terbiasa memasukkan yang membuat dia mengotori batinnya, yang membuat dia menderita sendiri. Tetapi untuk mencegah, untuk menghindari jangan sampai masuk, itulah yang mereka jarang ada yang mengajarkan tekniknya itu. Maka dari itu kalau dia tidak tahu tekniknya itu, otomatis semua orang hampir saja sama, semuanya menderita. Karena memasukkan semua tamu-tamu itu yang mengotori batinnya sendiri. Itu sumber penyebab penderitaan mereka. Gitu ya Bante. Nah Bante, mungkin contoh-contoh penderitaan Bante seperti apa sih Bante dikatakan benar-benar penderitaan? Ya, kalau kita jelasnya begini, penderitaan itu sumbernya utama karena kita lahir. Coba kalau Angel tidak lahir, pernahkah sakit perut, sakit kepala, sakit gigi? Ketika Angel lahir inilah, siapapun yang lahir ke bumi, itulah menyebabkan kita bisa sakit perut, sakit kepala, sakit gigi. Itu namanya risiko dari kelahiran. Siapapun yang lahir, hanya kelahiran itu membawa penderitaan. Kita selalu menuju ke tua. Makin lama makin tua. Di dalam proses ini kita juga berbagai macam penyakit muncul, penderitaan secara tubuh jasmani. Makin tua umur, makin banyak penderitaan kita, makin banyak penderitaan yang kita rasakan. Ini tubuh jasmani seperti itu. Jadi dengan demikian, otomatis secara tubuh jasmani, lahir, tua, sakit, mati itu sesuatu penderitaan secara tubuh ini. Lalu ada penderitaan yang dikatakan kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Misalkan ada Angel sangat cinta sama orang tuanya. Tahu-tahu orang tuanya mau pergi ke luar negeri. Ini kan merasa susah. Tetapi kalau hanya pergi gini enggak, susah itu wajar. Tetapi kalau meninggal, tahu-tahu meninggal, wah kita sedih sekali. Berpisah dengan orang yang kita cintai. Kita juga terkadang bisa menderita gara-gara aku nggak seneng awakmu kok teko terus. Kita ada orang laki-laki misalkan suka sama Angel, tapi Angel nggak suka sama laki-laki itu. Dia datang terus bencek kon teko terus ya kan. Kita tidak seneng dong. Kita ngomong apa adanya, bencek kamu awakmu kok datang terus. Kita menderita gara-gara apa yang tidak kita cintai dia datang terus kita menderita. Juga tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu juga penderitaan. Jadi apa yang Sang Buddha ajarkan itu mengajarkan kita untuk memahami ini loh penderitaan, ini penderitaan. Ketika terjadi kita paham, oh ini apa yang Sang Buddha katakan sudah ada. Jadi itu sebagai teori yang kita pahamin, penderitaan itu macam-macam dari tubuh jasmani, mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita berpisah dengan orang yang kita cintai, ya tak? Otomatis itu penderitaan demi penderitaan yang selalu terjadi.
Ya. Nah, Bante, dari manakah penderitaan itu berasal atau sebab-sebab penderitaan, Bante? Sebab-sebab dari penderitaan itu tergantung cara berpikir kita. Cara berpikir. Pikiran inilah yang merupakan sumber penderitaan itu. Awicca pacaya sangkara, ketidaktahuan membentuk, menciptakan berpikir macam-macam. Ini akibatnya melalui berbagai macam keenam indera ini terjadi sensasi, yaitu puja semani kita, timbullah perasaan. Perasaan ini timbullah sesuatu kemelekatan. Kemelekatan ini membuat sesuatu kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kemelekatan ingin menjadi seperti ini, ingin menjadi itu. Terkadang kita kecewa, tidak puas, ingin yang lain lagi. Penderitaan yang terus-menerus tidak pernah berhenti seperti ini. Jadi sesungguhnya sumber utama adalah ketidaktahuan kita. Maka itu sekarang Sang Buddha menekankan, kalau kita sudah memahami ini, sumbernya ada ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu harus dihilangkan. Awicca itu, A-nya itu dihilangkan, selalu wicca. Selalu tahu akan pikirannya sendiri. Siapapun yang sadar akan pikiran sendiri, sesungguhnya tidak ada satupun yang ingin menderita. Ya. Tidak ada satupun yang ingin gelisah, takut, cemas, bingung, khawatir, pusing, kacau balau. Tidak ada satupun yang mau. Ketika kalau dia tahu, dia tidak mau. Jadi kalau kita masih bingung, stres terus menerus, berarti kita tahu tapi tidak mampu melenyapkan. Inilah tahu tetapi tidak mampu melenyapkan, itu sekedar tahu saja tapi tidak memiliki kemampuan untuk melenyapkan penderitaan itu sendiri. Masih ada sering terjadi begitu. Maka itu yang kita tahu ini, sadar dengan penuh kesadaran baru mampu melenyapkan penderitaan itu sendiri. Jadi keinginan kita itu ingin mendapatkan sesuatu yang positif, ingin menolak yang negatif. Kita melekat juga terhadap tubuh jasmani ini, melekat sama memori, perasaan, bentuk-bentuk pikiran. Inilah yang dikatakan tubuh, dan 4 hal ini yang menyebabkan kita menderita. Karena kemelekatan terhadap semuanya itu. Ingin seperti ini, ingin seperti itu. Itu salah satu yang membuat menderita juga ya, Bante? Ya, jadi kalau kita lihat keinginan itu kama tanha, nafsu kesenangan indrawi kita ingin. Karena ada nafsu kesenangan indrawi, inilah kita ingin mendapatkan bhawa tanha, ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu bhawa tanha. Kita ingin menolak, tidak mau yang tidak kita inginkan, vibhawa tanha. Kita tidak mau yang rugi, kita tidak mau yang menderita, kita tidak mau difitnah, kita tidak mau menolak. Tetapi ini kan selalu terjadi, pujian, celaan, untung, rugi, suka, duka selalu muncul, tidak bisa kita tolak. Di sinilah tanha, inilah yang salahnya di sini. Jadi nafsu keinginan menyebabkan kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, ingin menolak apa yang tidak kita inginkan. Ini nafsu-nafsu keinginan kita, sumber penderitaan kita juga. Sumber penderitaan ya. Ya. Ya, Bante. Nah, Bante, apakah kita dapat merubah penderitaan, Bante? Penderitaan itu sesungguhnya permainan dari pikiran kita sendiri. Kita bukan bisa merubah penderitaan, tetapi memahami proses kewajaran. Dari semuanya itu dilihat apa adanya. Jadi penderitaan itu karena kita tidak bisa menerima apa adanya, menolak sesuatu yang tidak kita inginkan, mau sesuatu yang kita inginkan. Inilah cara yang salah. Jadi kita mau welcome sesuatu yang kita inginkan, kita mau dengan keras-keras menolak. Kesalahan cara berpikir kita yang bertentangan dengan kewajaran itulah yang menyebabkan kita menderita. Tetapi kalau kita melihat dengan wajar, suka, duka, untung, rugi, cinta, benci, itu terjadi pada siapapun juga di dalam permainan pikiran mereka. Maka itu mulai sekarang jangan kita mau dipermainkan oleh manapun juga, tetapi kita berusaha untuk menjaga kita memiliki wicca. Tahu saja. Wicca itu mengetahui akan pikiran kita sendiri. Tidak mau diombang-ambingkan ke kanan atau ke kiri. Kepujian atau kecelaan. Wah, untung atau rugi. Tetapi tahu saja. Karena untung, rugi itu ya muncul, ada, lenyap, hilang. Muncul, ada, lenyap, hilang. Semua itu aja. Jadi tidak ada apa-apa. Semuanya kosong. Nah, kalau kita melihat itu kosong, semuanya hilang. Lalu buat apa kita cari
mati-matian, tapi semuanya juga kosong, tidak ada apa-apa lagi. Yang ada cuma satu kesadaran. Kesadaran inilah yang tidak pernah hilang. Karena ada kesadaran inilah yang tetap adanya proses lahir dan mati berulang-ulang, tidak pernah mati kesadaran ini. Iya, ya Bante. Nah, Bante, apakah penderitaan yang kita alami merupakan hasil dari perbuatan kita yang di masa lampau, Bante? Sekarang kita menderita. Ya, istilahnya otomatis, karena kita awija itulah kita membentuk karma positif dan karma negatif. Karma negatif dan positif itu menyebabkan adanya untung dan rugi, suka dan duka, pujian dan celaan, itulah positif dan negatif yang terus-menerus yang memproses keadaan dunia kita seperti ini. Nah, kalau kita sudah memahami seperti ini, otomatis ternyata penderitaan itu merupakan makanan pokok dari semua makhluk yang tidak memahami teknik untuk bebas dari penderitaan. Jadi Sang Buddha ini sungguh-sungguh merasa kasihan. Makhluk itu kok tidak pernah sadar-sadar. Mereka yang berusaha disadarkan tetapi bandel, nggak mau disadarkan. Oh enak kok, nggak mau aku tetap kembali. Karena ada cerita. Di zaman Sang Buddha itu ada orang yang suka berbuat baik, satunya juga mabuk-mabukan, enak-enakan gitulah. Pokoknya menyenangkan. Ketika yang suka berbuat baik meninggal, dia masuk ke surga. Temannya ini yang suka lakukan macam-macam, dia lahir makanan di tempat-tempat yang kotor gitu. Yang di surga itu melihat temanku yang ternyata dia jadi itu apa? Belatung. Makanan kotor di sana dilihat, oh kasihan ya, dia kotor. Dikunjungin, ayo kamu ikut aku ya, ke sana enak, gini, menyenangkan, membahagiakan, segalanya bisa aku ciptakan. Lalu yang belatung ngomong, gaya apa aku kene enak, makanan seamblek-amblek gak entek-entek. Aku tinggal makan tidur seenak-enak, aku seneng kok. Jadi yang sudah melihat surga itu seperti ini, yang mereka jadi belatung juga merasa bahagia. Dia diajak ke tempat yang lebih tinggi nggak mau. Wah enak kok, cukup makanan banyak di sini. Nah itulah susah kalau sudah melihat begitu, merasakan seperti itu, membuktikan seperti itu. Yang satunya melihat begitu indahnya di alam surga, yang sifat kebinatangannya kuat, dia merasa senang di tempat-tempat yang kotor itu. Kan sulit, sudah disadarkan tapi nggak mau sadar. Iya, Bante, nanti kita lanjutkan kembali Bante cerita antara sadar dan tidak mau disadarkan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah pariwara yang berikut ini tetap saksikan Manage Your Mind. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan Manage Your Mind. Bagi Anda yang baru bergabung, tema Manage Your Mind kali ini adalah kekotoran batin penyebab penderitaan. Ya Bante, kita lanjutkan kembali Bante. Tadi dari cerita itu Bante, mungkin bisa dilanjutkan sedikit Bante, antara yang tidak mau sadar, yang mau diajak ke tempat yang lebih baik, ada juga yang tidak mau seperti itu ya Bante ya. Ya, itulah yang istilahnya kecenderungan dari tiap-tiap makhluk itu. Sang Buddha katakan batin makhluk itu seperti air yang condongnya ke tempat yang rendahan. Ketika dia sudah terus ngikutin arus yang rendah ini, dia merasa sudah bahagia di situ. Buat apa aku merubah untuk menjadi lebih tinggi lagi? Jadi otomatis itulah yang menyebabkan mereka tidak mau merubah, karena tidak pernah memahami bahwa ada sesuatu kebahagiaan yang di luar itu lagi. Sebagai contoh yang gampang, ada umat kita yang di Malang. Dulu pernah orang tua yang datang ke saya, cerita, Bante, anak saya ini semenjak usia 15 tahun, dia itu tidak pernah di rumah. Bergaul sama teman-temannya, suka mabuk-mabukan, main perempuan, berjudi, keluyuran, habis-habisin duit. Jadi orang tuanya pusing. Punya anak seperti ini kan pusing dia. Kok begini anak saya? Lalu dia tanya orang pintar, si A, si B, si C, si D. Dia bilang, ini anaknya seperti sudah kena penyakit kanker 4. Tidak bisa diobatin, harus dipotong, dibuang. Kanker yang berbahaya untuk rumah tangganya. Lalu dia datang ke saya, tanya, apakah betul Bante ini anak tidak bisa dirubah? Saya katakan begini, kalau memang anak itu berpandangan bahwa dia bergaul dengan teman-temannya itu mabuk-mabukan, main judi, main perempuan, keluyuran, berfoya-foya, itu sesuatu surga yang luar biasa yang dia dapatkan. Dan tidak ada satupun yang bisa menjelaskan, ini loh, kamu bahayanya kalau gini-gini, bahayanya begini.
begini bahaya begini. Kalau tidak ada menjelaskan bahayanya dan tidak bisa menunjukkan jalan yang lebih baik lagi, itu anggapan diri, itulah surga duniawi, tidak akan berubah. Tetapi kalau ada yang mampu menjelaskan, menerangkan, dan dia bisa menerima kenyataan dan merasakan manfaatnya, dia akan bisa berubah. Mamanya sudah berkali-kali ngajak ke rumah ke wihara, nggak mau. Akhirnya ketika dia mau ulang tahun, mamanya baru ajak, saya katakan ini terakhir, ajaklah anak kamu ketika ulang tahun. Hanya itu pas 17 tahun, saat itulah katakan barunya mau blessing. Oke, dia mau. Nah saat itu dia mau, saya jelaskan, kalau kita mabuk-mabukan, minum minuman keras ini, sesungguhnya meracuni diri sendiri, merusak ke hati-hatinya. Hatinya akan begini, bisa kaku, keras, hanya sakit, nggak enak. Ini akan merusak dirimu, akan mempercepat proses kematianmu sendiri. Bukan karma kamu yang menyebabkan. Kebodohan kamu yang tidak tahu bahwa itu akibat merusak hatimu sendiri. Kalau kamu sadar, bukan ini yang kamu jalankan sebagai sesuatu kebahagiaan, kamu salah jalan. Kebahagiaan yang kamu cari itu sesungguhnya ada. Tetapi yang kamu jalankan ini salah. Maka itu kalau kamu bisa menjalankan dengan cara begini, dengan meditasi, melepas, menenangkan gejolak pikiran, happy, tidak ada masalah apapun, ini damai, itu bahagia yang luar biasa. Kalau kamu bisa ikutin meditasi, akhirnya dia mau meditasi, dan akhirnya ketika dia sudah saya jelaskan bahaya-bahayanya, kerugiannya, dia juga menyadarin, dia bisa memeditasi. Besok tak suruh, besok datang lagi ya ke wihara, meditasi lagi ya. Mau? Tidak usah diperintah. Karena dia sadar, iya ya, dia kena sakit lever. Dia ada sesuatu yang tidak enak di mananya. Memang kalau begini itu rugi, begini ada berbahaya ini, kena misalkan dia sering main kepelacuran, kena penyakit kotor. Kan dia kena, semuanya kena. Iya betul semua. Dia tahu, benar juga saya dapat kerugian ini. Karena dianggap itulah dunia yang dikatakan surganya dunia ini. Jalan yang salah tetapi dianggap surga. Tetapi dia ada yang menyadarkan itu, dia baru sadar ada sesuatu yang positif yang harus kamu jalankan begini. Harus baca perintah meditasi, membuat kamu lebih tenang, lebih damai. Ketika dia meditasi mungkin dia merasa ini damai, tidak ada beban. Akhirnya dia mau jalankan, akhirnya dia sadar. Jadi orang lain yang mengatakan tidak ada jalannya, tetapi dia bisa berubah cara berpikirnya, mengetahui bahwa itu bahayanya ada, kerugiannya ada, baru dia mau berubah. Demikian juga orang-orang yang di penjara. Kalau tidak ada orang yang mampu menyadarkan, dia tidak akan berubah. Kalau ada yang menyadarkan, dikasih kesadaran, diajari vipassana, diisi cara berpikir yang positif, jangan mau ngikutin jalan yang negatif apapun juga. Karena itu membuat susah, membuat penderitaan semua pihak. Membuat dirinya sudah berkali-kali masuk penjara. Nah kalau dia sadar, dia tidak mau menjalankan cara yang lain, bisa membuat dia damai dan bahagia, pasti dia berubah. Begitu Bante. Nah Bante, bisakah kita merdeka dari penderitaan hidup ini Bante? Sesungguhnya kita mau merdeka dari penderitaan itu bisa, asal kita tahu. Apa yang Sang Buddha katakan, kita itu melekat dan bodoh tidak memahami proses kewajaran. Sekarang kita harus tahu, kewajaran tubuh kita ini tidak kekal adanya. Tubuh semua orang itu penuh dengan penderitaan. Itu kewajaran seperti ini. Perasaan juga begitu. Perasaan juga tidak kekal. Kalau kita mau mencari perasaan yang kita inginkan, ini ternyata membuat kita juga menderita, tidak pernah puas. Nah, demikian juga memori kita, ingatan kita ini, ingatan selalu berubah-berubah. Ini juga membuat kita menderita. Bentuk-bentuk pikiran kita juga begitu. Dia selalu punya sifat anicca, tidak kekal, berubah terus, yang mengakibatkan kita menderita. 4 hal ini adalah berubah-berubah membuat kita menderita. Tetapi ada sesuatu yang tidak pernah berubah, kesadaran kita. Nah, kesadaran ini hanya sadar dan tahu untuk proses tubuh kita, perasaan, memori, bentuk-bentuk pikiran. Kalau kita kesadaran ini masuk terus-menerus ke dalam 4 hal tadi itu, kita menderita. Makanya mulai sekarang kita harus tahu, kalau kita dulu salah jalan, pikiran ini masuk ke dalam 4 faktor itu membuat kita menderita. Sekarang kita, ternyata gampang loh. Kalau sudah tahu begini, jangan masuk lagi ke penderitaan itu. Batin kita diangkat di atas. Dilihat aja 4 hal itu. Tubuh memang begitulah adanya, terimalah.
Dia sakit perut, ya sudahlah, memang wajar begitu. Tapi batin tidak ikut masuk sakit. Cuma tahu aja ada sesuatu rasa. Tapi kita juga tidak mengatakan perutku sedang sakit. Aku sedang sakit. Jangan dipikir begitu. Cuma tahu saja ada sesuatu perasaan dalam perut kita. Cuma merasakan saja. Merasakan saja. Tapi batin kita merasa, aku nggak sakit kok. Batinku nggak sakit. Biarkanlah tubuh ini, perut ini sedang mengalami proses itu adanya. Perasaan juga begitu, bentuk-bentuk pikiran yang begitu kacau. Aku tahu pikiranku banyak yang dipikirkan, tapi aku sadar saja. Aku tidak kacau kok, batinku tidak kacau. Biarinlah pikiran itu berpikir macam-macam. Dengan menyadari begitu, inilah membebaskan dari penderitaan dengan cara begitu untuk memahami awicca, upadana, ketidaktahuan kita melekat terhadap 4 faktor itu membuat kita menderita. Sekarang kita tahu, jangan melekat lagi. Jangan melekat bahwa kita sedang menderita. Tahu saja, lihat saja, biarkan berproses apa adanya. Itulah yang dikatakan melatih melihat kewajarannya, tidak melekat, tidak kasih merek aku sedang menderita, tidak usah dicap itu. Cuma tahu saja. Disitulah teknik untuk membebaskan dari penderitaan terus-menerus seperti itu. Kalau kita sudah bisa memisahkan terus-menerus seperti ini, membiasakan tidak menderita, akhirnya kita tidak terhanyut oleh penderitaan itu lagi. Cukup mengerti enggak? Mengerti Bante. Saya yakin juga pemirsa juga pastinya sangat mengerti dengan tadi yang dibicarakan oleh Bante Dhamma Wijayo. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan segera kembali tetap di Manage Your Mind. Ya, terima kasih pemirsa Anda setia menyaksikan Manage Your Mind. Ya, Bante, bagaimana kita memanage pola pikir kita agar kita tuh bisa ikhlas atau bisa dapat menerima penderitaan yang kita alami gitu Bante? Iya, otomatis kita memang harus memahami, menerima apa adanya itu merupakan puas dengan apa yang ada. Kalau kita bisa menerima, memang badan ini penuh dengan beban penderitaan, penuh dengan penderitaan itu sendiri. Kita juga bisa menerima perasaan begitu banyak yang kita rasakan. Ternyata perasaan tidak ada sesuatu yang pernah membahagiakan kita. Apalagi bentuk-bentuk pikiran begitu banyak yang kita pikirkan, kacau balau. Dan kita menerima apa adanya. Memang beginilah wajarnya dari tiap-tiap pikiran, tiap-tiap individu seperti itu adanya. Menerima apa adanya, tidak menolak, juga tidak menerima, tetapi sadar, tahu apa adanya, melepaskan itu dalam arti mengerti dan memahami bahwa di dalam tubuh ini tidak ada yang dikatakan ini milikku. Juga memahami bahwa di dalam perasaan ini juga tidak ada perasaan yang juga milikku. Kita juga harus memahami di dalam memori kita tidak ada yang kata memori model beginilah milikku. Bentuk-bentuk pikiran kita begitu banyak variasi dari pikiran kita, tidak ada yang kata ini ada intinya. Mereka tidak ada apapun yang kata inti milikku, kepunyaanku. Sang Buddha katakan itu kosong. Karena semuanya bersifat muncul, ada, hilang. Muncul, ada, hilang. Muncul, ada, hilang. Hanya itu. Dengan penuh kesadaran melihat seperti ini, lalu apa yang membuat kita bisa menderita? Kalau kita melihat seperti ini, bisa menerima apa adanya, memang beginilah tubuh kita. Memang beginilah perasaan kita. Memang beginilah memori kita. Memang beginilah bentuk-bentuk pola pikir kita. Tapi kesadaran ini tidak pernah menentang arus apa adanya. Biarkanlah mereka apa adanya itu. Kalau kita bisa menerima apa adanya seperti itu, kita tidak menentang apapun juga, melihat apa kewajaran dan tidak mau mengikuti lagi, tidak mau diperbudak lagi, otomatis kita baru bisa menerima apa adanya itu. Iya, betul Bante. Nah Bante, apakah penderitaan yang kita alami pada masa kini itu dapat terjadi lagi di masa lampau atau di masa yang akan datang Bante? Selama kita masih ada tubuh dan batin, selama kita masih ada kemelekatan dan kebodohan, sekarang dan akan datang akan tetap sama. Berproses sebagaimana apa adanya. Itulah kewajaran. Dari proses lahir dan mati dari tiap individu, dia percaya atau tidak percaya. Hukum ini bukan Sang Buddha yang menciptakan. Hukum ini adalah hukum kontinuitas dari energi pikiran tiap-tiap individu. Jadi kelanjutan hidup itu bukan ditentukan siapa-siapa. Karena Sang Buddha itu sekarang ilmu pengetahuan sudah mencatat juga.
gelombang-gelombang pikiran ini sudah dideteksi oleh para ilmuwan. Yang positif itu dan negatif itu diantaranya 10 pangkat 200, kalau negatif itu di bawahnya. 10 pangkat 190, 10 pangkat 150, 10 pangkat 50 itu di bawah. Itu yang negatif. Sedangkan yang positif, ini 10 pangkat 200 ke atas, 10 pangkat 220, 10 pangkat 300, 10 pangkat 500, 10 pangkat 700, 10 pangkat 1000 dan tak berhingga. Nah, kalau dilihat seperti ini, kita sudah mengumpulkan positif, negatif berkali-kali tidak terhitung. Tidak kita sadarin. Kita jengkel, mangkel, iri, negatif. 10 pangkat 70 mungkin. 10 pangkat 150. Jadi negatif kita kumpulkan. Jadi negatif lebih banyak, lebih dominan. Kalau kita lebih dominan negatif ini sudah 10 pangkat 150, ketika meninggal, kita akan menuju alam yang sesuai dengan gelombang kita. Kebiasaan kita di gelombang mana? 10 pangkat 150, ya kita menuju alam yang itu. Alam setan-setan bayangan misalkan. Kalau kita 10 pangkat 50, wow, itu sangat-sangat dalam, jauh. Masuk ke dalam, rendah sekali, masuk ke neraka. Karena benci, jengkel, marah, masuk 10 pangkat 50. Tetapi kalau kita ini selalu atas, 100 atas, 10 pangkat 200, 50, 10 pangkat 500, 10 pangkat 700, terus positif, meninggal. Dia punya agama atau tidak punya agama, pikiran positif. Dia masuk 10 pangkat 800, alam bahagia yang luar biasa tingginya. Jadi ini surga dan neraka itu bukan diciptakan agama kok. Diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Sampai di mana gelombang pikiran kita? Ya, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, pengetahuan sudah mencatat bahwa pikiran manusia itu sudah bisa dideteksi gelombangnya. Yang gelombang-gelombang secara umum 10 pangkat 200 ini, itu umum sekitar itu. Tetapi kalau siapa punya negatif pikirannya itu 10 pangkat di bawah 200, jadi 10 pangkat 150, 10 pangkat 150, 10 pangkat 50. Bahkan yang pikiran selalu positif, itu 10 pangkat 200 ke atas. Bisa 10 pangkat 300, 10 pangkat 500, 10 pangkat 700. Maka dari itu, kalau kita memahami seperti ini, alangkah baiknya orang yang tersadarkan. Mulai sekarang, tidak ada satupun energi negatif itu yang masuk ke dalam pikirannya, supaya pikiran tidak mengalami ke arah yang rendahan. Supaya pikiran itu terjaga selalu seimbang, tidak mau diliputi oleh benci, jengkel, siapapun juga. Selalu memaafkan semua kesalahan orang lain. Jadi mereka yang mengfitnah kita melalui SMS, kata-kata, kita tidak usah terlalu masukkan hati. Dengan memaafkan, kita punya ahimsa. Pikiran yang punya ahimsa itu 10 pangkat 700. Jadi apapun yang dikatakan, tidak ada rasa dendam benci yang masuk dalam pikiran, selalu saat itu juga dimaafkan. Jadi muncul rasa tidak senang, dimaafkan. Maksudnya dipadamkan. Terus dipadamkan demikian. Inilah yang dikatakan manusia yang melatih seperti ini. Dia tidak mau memiliki pikiran yang rendah. Dia ingin pikirannya 10 pangkat 700 terus bersih terus. Nah, kebiasaan seperti inilah ahimsa yang kita bangkitkan. Diri kita tidak pernah dibakar oleh kebencian. Pikiran selalu positif. Kita selalu bahagia, selalu damai. Membuat masyarakat kita yang sekitar kita juga damai. Semuanya bahagia kalau begini. Itulah ajaran yang mengajarkan kita menjadi orang yang bijak, tersadarkan seperti ini. Bukan percaya. Jadi kalau kita percaya, kita selalu dibohongin terus. Kalau kita memahami bahwa ada ilmunya, ada gelombangnya, ada positif negatif dari gelombang pikiran ini, kita mempelajarin ini, bagaimana supaya kita tidak menderita, buatlah pikiran selalu positif, sehingga bebas dari penderitaan itu. Ya, Bante. Nah, Bante, apakah dengan melepas apa yang kita miliki dapat melepas penderitaan kita juga, Bante? Sesungguhnya melepas apa yang kita milikin itu sesuatu yang bagus juga. Di antara kita sekarang melatih berdana, beramal. Aku suka uang. Aku ada uang segini. Oke lah, saya sumbangkan untuk papa dan mamaku. Nah, karena papa dan mama perlu uang lagi. Baru aku kerja mati-matian. Oke, aku cukup 10%. Di 90% saya kasih papa dan mama. Dan kita menghargai papa dan mama itulah sesungguhnya sesuatu tempat kita menanam kebaikan. Melepas kita senang dan gembira memberikan. Itu bagus. Demikian juga,
kita memberikan abaya dana, selalu memaafkan. Memberikan maaf itu sesuatu pemberian lebih berharga dari memberikan materi. Orang mencaci maki kita, memfitnah kita, memana kita selalu memaafkan saat itu juga. Ini termasuk pemberian. Memberikan sesuatu maaf itu sesuatu yang paling berharga. Siapapun juga bisa memaafkan, jangan menunggu dimaafkan. Kita selalu memaafkan mereka. Harus selalu maafkan ya Bante ya. Itu akan bagus karena supaya kita gelombang pikir kan tidak bawah. Tidak jengkel mangkal 10 pangkat 50. Supaya bisa kan tinggi rendah. ya Bante. Kita selalu tinggi gelombangnya. Iya, ya Bante, nanti dilanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Manage Your Mind setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam acara Manage Your Mind. Ya Bante, ini Bante biasanya banyak orang mungkin seperti saya pun atau orang-orang juga banyak yang sering mengalami bagaimana jika kita menemui seseorang yang sedang mengalami penderitaan, sementara kita pun sendiri sedang mengalami penderitaan juga Bante. Jadi harusnya membantu tapi kita sendiri juga masih ada mengalami penderitaan. Apa yang harus sebaiknya kita lakukan? Iya, memang siapapun juga mengalami penderitaan itu juga macam-macam. Penderitaan mungkin kekurangan dalam materi. Penderitaan mungkin karena sakit tubuh jasmani kita. Kalau kita kekurangan materi, mungkin otomatis kita tidak bisa memberikan secara materi. Tetapi mereka yang kekurangan materi menderita itu, tetapi kita sering berkunjung, kita kasih ya makanan kecil lah. Bagi mereka itu sudah termasuk salah satu perhatian. Memberikan sesuatu yang mereka, menurut pendapat mereka itu juga berharga bagi dia. Tetapi kalau kita menderita secara batinnya, kita menderita. Tetapi kita ke sana juga memaksakan untuk menghibur, menyenangkan. Untuk bisa memahami kan apa yang kita mengerti ini, kita memberikan penjelasan kepada mereka. Mereka terhibur, merasa senang dan merasa bahagia. Hiburan-hiburan itu ternyata menyenangkan orang itu. Jadi boleh juga, walaupun kita dalam diri sendiri masih belum memahami bagaimana mengatasi penderitaan, tetapi kita hanya tahu teorinya, tidak ada salahnya. Apa yang kita tahu ini kita berikan kepada teman kita. Kamu menderita itu gara-gara ini. Kamu harus begini. Cara berpikir begini. Itu bagus. Berarti berupa nasihat ya Bante? Memberikan nasihat yang bisa kita pahamin. Kalau kita memang tidak bisa memberikan apapun juga, nasihat itu juga termasuk pemberian. Pemberian pandangan, pemberian mindset, pemberian cara berpikir, jangan masuk ke dalam penderitaan, angkat batin kamu, bebas dari penderitaan, itulah cara yang terbaik. Gitu. Iya. Nah Bante, apakah kekotoran batin yang menyebabkan penderitaan dalam hidup Bante? Ya otomatis kita kekotoran batin itu sangat-sangat sederhana ya. Sang Buddha katakan 3 faktor kekotoran batin kita. Pertama kali itu sesungguhnya kebodohan kita atau kegelapan batin. Kebodohan inilah yang menyebabkan timbulnya keserakahan dan kebencian. Keserakahan itu apa? Untung, pujian, kedudukan, kenikmatan, kebahagiaan kita ingin dapat. Sedangkan kebencian itu yang tidak kita suka itu apa? Kita tidak mau rugi, kita tidak mau kehilangan kedudukan, kita tidak mau penderitaan, kita tidak mau difitnah. Ini adalah sesuatu yang kita ingin tolak. Tetapi sesungguhnya mereka itu kan bodoh. Bodoh itu tidak tahu kenyataan prosesnya. Untung, rugi itu apa? Cinta, benci apa? Suka dan duka itu apa? Ternyata itu permainan pikiran. Yang muncul ada lenyap, muncul ada lenyap, muncul ada lenyap. Hanya itu. Kosong aja, tidak ada apa-apa. Lalu apa yang kita kejarkan? Yang dikejar itu apa? Semuanya kosong. Suka, duka, untung, rugi ini permainan pikiran terus. Mengapa kalau kita masih dibodohin seperti itu? Dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu. Yang akan datang juga tetap seperti itu. Inilah yang namanya orang bodoh tapi sok pinter. Tetapi sekarang kita memahami bahwa kita masih dibodohin oleh pikiran, masih mengejar untung, rugi, cinta, benci, pujian, celaan, masih kita cari terus. Sesuatu yang positif kita mau, yang negatif kita tolak. Kita selalu begitu. Manusia seperti ini. Satu positif kita oke, yang negatif kita tolak. Ini menyebabkan kita menderita. Sumber inilah penyebab penderitaan. Maka itu mulai sekarang kita harus melenyapkan kebodohan ini, harus dilenyapkan terlebih dahulu. Sumbernya kebodohan. Tahu, sadar. Suka, duka, untung, rugi, cinta, benci, pujian, celaan, itu tidak usah kita pusingkan.
Yang kita cukup, yang penting kan sadar dalam kesadaran saja, yang semuanya itu hanya kamuflase, maya, permainan pikiran kita muncul, hilang, terus kita enggak mau. Karena itu khayalan. Itu bukan nyata. Itu palsu semua. Yang nyata, yang sejati hanya sadar dalam kesadaran ini. Inilah yang aku pegang. Nah, itu aja. Itu aja Bante. Ya Bante. Nah Bante, bisakah manusia membersihkan kotoran batin atau mensucikan diri sementara pengaruh lingkungan itu sangatlah besar Bante di luar? Sesungguhnya begini, manusia itu harus menyadarin kalau kita ada niat kemanapun juga itu pasti bisa. Karena semua itu tergantung kebiasaan demi kebiasaan cara berpikir kita. Kalau kita mau menerjunkan ke dunia ini, kerja dengan sungguh-sungguh di dunia 10 jam. Kalau 10 jam kita untuk mendapatkan uang untuk kehidupan kita. Kita butuhkan uang itu untuk kehidupan saya. Kalau kita hanya membutuhkan kehidupan sudah merasa cukup, udah pulang capek tidur, dari dikerjakan di rumah. Kita kalau tahu begini, kita kekayaan materi kita cari, pulang ke rumah kita mencari kekayaan batin. Kekayaan batin itu dikerjakan di rumah kita, dibiasakan bagaimana kita ini bisa membuat kita bisa bebas dari penderitaan. Dilatih dengan apa? Kita harus ingat, semua itu tergantung diri kita. Yang kita mulai sekarang itu ya, apapun yang negatif jangan dimasukkan lagi ke pikiran kita. Tetapi kita memikirkan sesuatu yang positif, terus positif yang kita kembangkan. Seperti Angel pikir, oh hari ini aku ikut bekerja di sini, bisa memberikan penerangan kepada jutaan orang. Aku senang dan gembira bahwa aku memberikan manfaat untuk jutaan orang. Kesenangan dan gembira ini dipikirkan jutaan orang gara-gara aku, mereka juga ikut bahagia. Terus dibangkitkan, senang dan gembira, yang positif. Yang negatif apapun juga kita tidak usah masukin lagi. Ada orang jelekin kita begini, jelekin kita itu iri karena ini. Sudah biarkan aja, tidak usah dimasukin ke hati kita. Nah, dengan selalu positif ini, lalu kita juga selalu berusaha membuat batin ini bersih dari keserakan, bersih dari kebencian, dan selalu sadar. Jadi tidak ada yang serakah itu masuk, tidak ada kepingin yang benci masuk, bersihkan semuanya dari itu. Jadi selalu sadar saja. Selalu sadar ya Bante. Iya, dilatih seperti itu lama-lama. Kalau tiap hari kita latihan di rumah 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam, kebiasaan untuk membersihkan, kebiasaan mengosongkan pikiran dari keserakan dan kebencian dan kebodohan, bisa kita jalankan. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa, tergantung mau tidak. Tergantung mau atau tidak pikiran kita ya Bante ya. Pola semuanya pikir tergantung kita, kebiasaan pikiran kita sendiri. Kalau kita lebih suka pendidikan menderita, ya silakan teruskan aja kebiasaan itu. Membuat kita tetap menderita. Kebiasaan yang membuat kita lebih damai dan lebih bahagia, nggak mau di jalan ya sakarepmu. Wong awakmu dhewe ya lah. Iya betul Bante. Nah Bante, apakah ukurannya manusia telah terbebas dari kotoran batin Bante? Ya otomatis kalau dia sudah terbebaskan dari kekotoran batin itu, punya gelombang yang sangat tinggi, yang luar biasa. Dia punya gelombangnya luar biasa, yang sudah mencapai arahat itu seolah-olah matanya punya X-ray, tembus semuanya. Melihat ke dalam tubuh yang cantik secantik apapun tembus, bagaikan tengkorak yang sedang berjalan, bergerak, itu ditembus seperti itu. Jadi dia tidak ada timbul nafsu sama sekali. Jadi pikiran-pikiran negatif sama sekali tidak ada. Jengkel, benci sama ini juga tidak ada. Karena dia selalu sadar dalam kesadaran karena sudah tidak mau ditipu oleh kebohongan lagi, kepalsuan lagi. Karena semua apapun suka, duka, cinta, benci itu muncul lenyap. Ini kan kosong, palsu semuanya. Bayang-bayang saja yang dikejar. Kita dari dulu mengejar yang bayang-bayang ini terus-menerus tidak pernah selesai. Sehingga kita menderita gara-gara itu. Karena dikotorin yang tidak kita sadarin bahwa itu mengotori batin kita. Makanya kalau kita bisa membuang semua pengotor ini, dibebaskan dari pengotor terus-menerus, baru kedamaian dan kebahagiaan kita peroleh. Batin kita juga lebih bersih. Itu aja. Berarti bisa dikatakan orang yang tolak ukurnya itu yang manusia itu sudah bisa lebih tenang, seperti itu ya Bante ya? Iya, setidak-tidaknya mereka tenang, agak juga lebih bijak bersih, tidak ada permainan apapun juga, tidak ada
kepingin ini, kepingin itu macam-macam, ya lah. Nah, Bante, apa dengan hanya berbuat baik saja kita dapat memerdekakan diri kita dari penderitaan, Bante? Tidak. Kalau kita berbuat baik itu hanya memberikan amal, kasih uang 5 juta, kasih uang 10 juta, 100 juta. Ini berbuat baik itu semua orang bisa menjalankan. Ini tidak bisa membebaskan kita dari kekotoran batin. Yang bisa membebaskan kita dari kekotoran batin itu hanya kita memahami jalan tengah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jalan tengah ini adalah kita selalu di tengah-tengah dari dualisme apapun juga. Kalau kita kebanyakan ini tidak pernah di jalan tengah karena masih memikirkan waktu besok aku mau apa, besok lagi mau gimana, terus yang akan datang aku mau kerja apa, memikirkan yang akan datang. Kita juga memikirkan yang kemarin-kemarin. Aduh kemarin kok gini kita menyesal dan khawatir ya. Kita memikirkan yang akan datang takut dan cemas. Gimana? Memikirkan yang suka dan duka, kita juga tidak bahagia. Selalu begitu, untung, rugi, cinta, benci, pujian, celaan, selalu kita pikirkan. Mikirkan yang datang, mikirkan ini, mikirkan macam-macam, menggayat macam-macam. Ini membuat kita nggak pernah tenang. Maka itu ketenangan itu sekarang kita harus di tengah-tengah dari dualisme apapun juga. Bukan depan, juga bukan belakang, bukan kanan, bukan kiri, bukan cinta, bukan benci, bukan untung, bukan rugi. Semuanya bukan, sadar saja. Di tengah-tengah ini sadar si tahu saja. Selalu tahu di dalam semuanya itu kosong. Tidak mau dipermainkan oleh apapun juga, tetap sadar saja. Semua dilihat kosong, tidak ada intinya, tidak ada aku di sana. Kosong. Gitulah terus-menerus baru kebebasan akan didapat. Begitu, Bante ya? Ya. Nah, Bante mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa, Bante, tentang kekotoran batin penyebab penderitaan atau penderitaan. Ya, para pemirsa yang berbahagia. Manusia menyadari benci, jengkel, marah, inilah pengotor batin kita yang membakar batin kita, membuat kita sendiri menderita, membuat kita sakit jantung, membuat kita tekanan tinggi. Ketika kita menyadari seperti ini, Anda yang tidak ingin sakit jantungnya, tidak ingin tekanan darah tinggi Anda, mulai sekarang, apapun pendapat-pendapat yang dari luar, jangan sampai Anda masukkan ke dalam hati dan memori Anda. Lalu Anda permainkan lagi dalam bentuk-bentuk pikiran yang berulang-ulang Anda pikirkan. Yang sudah terjadi, Anda langsung delete semuanya. Hapus, bersihkan terus-menerus. Kalau kita mampu membersihkan pikiran kita dari semua pengotor batin apapun juga yang membuat Anda benci, membuat Anda jengkel, membuat Anda bingung, membuat Anda stres, Anda cukup sadar, tahu bahwa pikiran Anda sedang begitu, tapi kesadaran Anda tidak mau mengikuti proses kewajaran dari pikiran yang selalu Anda ikutin dulu. Itulah yang dikatakan kebiasaan cara Anda berpikir yang salah. Karena dulu pikiran Anda masuk di dalam penderitaan, mengikuti gelombang penderitaan itu. Inilah yang Anda katakan, Anda mengikuti suka, duka, untung, rugi. Mulai sekarang, Anda tidak mau mengikuti lagi ke kanan atau ke kiri, tetapi Anda angkat batin Anda di tengah-tengah, selalu sadar, di tengah-tengah dualisme, bukan depan, juga bukan belakang, sadar. Di dalam kesadaran itu, Anda tidak mau diperbudak, tidak mau dipermainkan oleh khayalan dalam pikiran Anda sendiri. Kesadaran inilah yang mampu memperkokoh batin Anda, teguh, kokoh, tak tergoyangkan oleh apapun juga, sehingga damai dan bahagia. Bebasnya kekotoran batin yang Anda latih seperti ini akan menjadi wujud kenyataan. Lama-kelamaan batin Anda lebih bersih, lebih jernih, dan lebih bahagia. Kalau latihan demi latihan ini tidak pernah Anda latih, hanya sekedar Anda senang mendengarkan, tidak mau mempraktekkannya, selamanya Anda juga ada kosong, tidak mendapatkan apa-apa pun juga. Karena agama hanya teori. Teori itu perlu Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda selalu sadar di dalam kesadaran di atas duniawi, hanya sekedar melihat proses kewajaran timbul tenggelamnya semua penderitaan itu, tetapi Anda tidak masuk lagi ke dalam penderitaan, karena penderitaan tidak ada satupun yang ingin disimpan dalam batin. Maka dari itu, kalau Anda masih dendam, jengkel, buang semua penderitaan itu, bebaskan batin selalu di atas, selalu bebas dari penderitaan. Disitulah bersihnya batin kita
terbebasan semua pengotor akan menjadi kenyataan. Wimuti, kebebasan akan Anda dapatkan. Semoga kedamaian dan kebebasan, bebas dari konsep apapun juga, semuanya kosong, tidak ada apa-apa juga, yang adanya sadar, di dalam kesadaran yang maha sadar. Itulah yang terpenting, yang harus Anda pegang teguh. Dalam kesadaran Anda akan bebas dari penderitaan apapun juga. Semoga semua makhluk menjadi lebih sadar, masuk menjadi paling sadar, kebebasan akan menjadi milik kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Iya, Bante Dhamma Wijayo, terima kasih sekali Bante. Karena selama kurang lebih 1 jam sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berarti sekali tentang penderitaan dan juga tentang batin, Bante. Ya, mudah-mudahan semua tidak ada penderitaan lagi mulai sekarang. Mulai sekarang, Bante. Ya, pemirsa, akhirnya karena waktu yang membatasi, saya Angel Dian Pratiwi dan segenap kru Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan terus saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam sampai dengan 8 malam. Mind is not everything, but everything is from mind, so manage your mind. Sabe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Bante. Ya, Sukyoto Bye.